Massa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Aceh Menggugat Mendagri mengepung pulau yang beralih kepemilikan dari Aceh ke Sumatera Utara pada Selasa 3 Juni 2025. Massa tersebut merupakan nelayan dan masyarakat umum yang datang dari berbagai desa di Kabupaten Aceh Singkil. Untuk informasi selengkapnya, akan dilaporkan rekan Dede Rosadi, jurnalis Serambi News yang saat ini sudah terhubung bersama kita, Tribuners. Rekan Dede Rosadi, silakan informasi selengkapnya. Justina, dapat saya laporkan bahwa nelayan, masa dari nelayan, kemudian juga warga lain, bahkan pejabat dari DPR RI, kemudian legislator DPD RI yang berasal dari Aceh, kemudian juga pemerintah Kabupaten Aceh Singkil lengkap dengan anggota DPR Kabupaten Aceh Singkil, kemudian juga para ulama kemarin mendatangi 4 pulau yang menjadi sengketa antara Aceh dengan Sumatera Utara pasca keluarnya keputusan Menteri Dalam Negeri yang menetapkan 4 pulau tersebut dari tadinya merupakan masuk dalam wilayah Aceh menjadi wilayah Sumatera Utara. Nah, warga atau masa ini datang menggunakan bot atau kapal kayu milik para nelayan. Mereka datang secara bergelombang ke 4 pulau tersebut. Ada juga memang yang menggunakan kapal cepat datang ke sana. Nah, sampai di lokasi, para nelayan dan warga ini yang dipimpin oleh kepala desa masing-masing ketika keberangkatannya menyampaikan protes atau menyatakan menolak keputusan Menteri Dalam Negeri yang menetapkan 4 pulau tersebut yang sebelumnya merupakan wilayah Aceh menjadi wilayah Sumatera Utara. Dan mereka meminta atau mendesak Menteri Dalam Negeri segera mencabut atau membatalkan keputusan yang dikeluarkan tahun 2025 ini. Dan itu Yusina memang warga Kabupaten Aceh Singkil dan Aceh pada umumnya memang merasa kecewa atas keputusan tersebut karena berdasarkan menurut informasi yang kita terima bahwa berdasarkan bukti dokumen, kemudian juga perjanjian, bukti fisik di lapangan serta bukti sejarah bahwa memang 4 pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Aceh. Begitu juga ketika pertemuan antara pemerintah Aceh, pemerintah Sumatera Utara yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri dalam adu argumen tersebut, pemerintah Aceh selalu memenangkan karena memang memiliki bukti dokumen, kemudian juga memiliki bukti fisik di lapangan serta memiliki surat bukti berupa semacam sertifikat kalau saat ini, tapi dikeluarkan saat itu pada tahun 1965 oleh Agraria Aceh menyatakan bahwa pulau tersebut menunjukkan merupakan bagian dari wilayah Provinsi Aceh. Namun sayangnya argumen atau bukti-bukti tersebut ketika di luar putusan dari Kementerian Dalam Negeri ternyata tetap dimasukkan 4 pulau tersebut ke dalam wilayah Sumatera Utara. Dan itu yang membuat masyarakat di Provinsi Aceh merasa kecewa dan mereka datang secara beramai-ramai ke 4 pulau tersebut untuk menyampaikan protes. Bahkan untuk deklarasi penolakan sendiri disampaikan langsung oleh Bupati Aceh Singkil Sapiadi, kemudian diikuti oleh anggota DPR RI, DPD RI, serta masyarakat umumnya yang datang secara beramai-ramai ke 4 pulau tersebut. 4 pulau tersebut yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, kemudian Pulau Mangkir Besar atau Mangkir Gadang, kemudian Pulau Mangkir Kete atau Pulau Mangkir Kecil. Nah, pulau tersebut berada di perbatasan antara Kabupaten Aceh Singkil dengan perbatasan Sumatera Utara, tepatnya Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan saat berlangsung protes, ketika pejabat sudah pulang, warga atau para nelayan yang membawa serta anak-anak mereka tidak cepat-cepat beranjak pulang, mereka masih tetap bertahan di pulau tersebut. Baru setelah menjelang sore hari atau menjelang malam hari, para nelayan itu baru kembali. Nah, selain para nelayan ini tergerak untuk melakukan protes karena memang di lokasi tersebut menurut para nelayan merupakan tempat mereka mencari nafkah, terutama bagi nelayan tradisional. Ketika beralih ke pemilikan ke pemerintah Sumatera Utara, ada kekhawatiran dari nelayan mereka tidak bisa lagi mencari nafkah di lokasi tersebut. Istina dari Kabupaten Aceh Singkil, tadi melaporkan. Terima kasih rekan. Ketika kita membaca berita ini, mungkin dada akan terasa sesak. Bukan karena perebutan kuasa politik semata, bukan pula karena hitung-hitungan untung rugi ekonomi duniawi.
Yang membuat jiwa ini bergetar adalah keserakahan yang begitu telanjang dipertontonkan. Di atas tanah Aceh, serambi Mekah, ada tangan-tangan yang hendak mencaplok apa yang bukan haknya, didorong oleh nafsu akan minyak, gas, dan gemerlap duniawi. Mereka menyebutnya potensi ekonomi, tapi aku menyebutnya ujian keimanan. Mereka berbicara tentang pembangunan, tapi yang kita lihat dan kita khawatirkan adalah kehancuran nilai-nilai yang paling asasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitipkan bumi dan segala isinya sebagai amanah. Jabatan adalah amanah, kekuasaan adalah amanah, kekayaan alam di perut bumi singkil itu adalah amanah. Dan demi Allah, amanah itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Kepada mereka yang disebut geng Solo atau siapapun yang berada di baliknya, sadarlah kalian. Apakah kalian pikir Allah buta terhadap lobi-lobi tersembunyi kalian? Apakah kalian anggap Allah tuli terhadap bisik-bisik jahat di ruang-ruang rapat kalian? Kalian mungkin bisa membeli hukum dunia, kalian mungkin bisa menekan aparat dengan kekuasaan kalian, tapi bisakah kalian menyuap malaikat pencatat amal? Ingatlah, setiap rupiah yang didapat dari jalan yang haram, dari merampas hak rakyat, dari menipu negara, akan menjadi bahan bakar yang membakar tubuh kalian sendiri di neraka jahanam. Harta itu tidak akan menjadi penolong, justru akan menjadi pemberat timbangan keburukanmu di yaumul hisab. Dan inilah ancaman yang sesungguhnya, bukan ancaman politik, bukan ancaman hukum manusia, tetapi ancaman dari Rabbul Alamin. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis beliau yang artinya, barang siapa mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka pada hari kiamat Allah akan mengalungkan di lehernya 7 lapis bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sejengkal, hanya sejengkal tanah yang diambil dengan zalim, ganjarannya begitu mengerikan. Lalu bagaimana dengan 4 pulau? Bagaimana dengan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang seharusnya menjadi hak bagi jutaan rakyat? Beban apa yang akan kalian pikul di hari di mana tidak ada lagi jabatan, tidak ada lagi backingan, dan tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi? Kalian tidak hanya berpotensi menciptakan korupsi triliunan rupiah, kalian sedang menyulut fitnah dan perpecahan di antara sesama anak bangsa, di antara sesama saudara. Darah dan air mata yang mungkin tumpah akibat konflik ini akan turut menuntut kalian di hadapan Allah. Maka aku berseru bukan hanya kepada aparat penegak hukum, tetapi kepada hati nurani siapapun yang terlibat. Bertaubatlah sebelum terlambat. Kembalikan hak kepada pemiliknya. Jangan gadaikan akhirat kalian demi kenikmatan sesaat yang fana ini. Dan kepada rakyat Aceh, kepada seluruh rakyat Indonesia yang masih memiliki iman di dada, jangan diam, lawan kezaliman ini dengan cara yang benar. Berdoalah, mintalah pertolongan kepada Allah, karena dialah pemilik kekuasaan yang sesungguhnya. Dan semoga Allah melindungi negeri ini dari tangan-tangan jahil dan para pengkhianat amanah. Sebab pada akhirnya, setiap jengkal tanah, setiap tetes minyak, dan setiap butir pasir di 4 pulau itu akan menjadi saksi di hadapan pengadilan ilahi yang maha adil.